aduh capek banget gitulah ya. Bukan sampai pada situasi capek tapi menyerah begitu. Boleh lelah tapi nggak boleh menyerah. Lelah boleh tapi menyerah jangan. Lelah boleh menyerah jangan ya. Lelah boleh tapi menyerah jangan. Gitu. Jadi kalau misalkan lelah itu istirahat sebentar. Istirahat begitu. Bukan berhenti ya, Romo? Bukan berhenti, istirahat begitu. Kita yang katakanlah pembina, pendamping dan sebagainya. Sekarang berubah yang gini. Masuk dengan cara mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama. Gitu. Catat ya guys ya. Catat. Jadi bukan. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Romo Santo Dan saya Romo Sulatin dalam acara Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Loh, kan harusnya saya yang opening. Oh ya, ulang. Kamu nggak gercep sih. Ayo. Halo guys, kembali lagi bersama saya Karin di Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya kalian sering lihat lah, seliwer-seliweran Di lampu merah. di lampu. Sambil mungutin botol ya. Boleh perkenalan dulu Romo. BTW guys, hari ini tanggal 16 November, 16 November, kedua Romo ini sedang merayakan anniversary imamatnya yang ketiga tahun. Jadi, boleh perkenalan dulu Romo? Oke, nama saya Romo Santo. Salam kenal untuk semuanya. Dan saya Romo Sulatin, Rasul. Rasul dan Rosan. Rosan. Ya, Romo Santo. Kalau malam dipanggil Santi. Iya. Tit. Gimana Romo kabarnya? Kabarnya berkobar-kobar. Berkobar. Ya. Semangatnya. Lagi senang-senangnya Romo. Ya, lagi 3 senang-senangnya, tahun. happy-nya 3 tahun gitu ya. Masih semangat-semangatnya lah, makanya tadi berkobar-kobar. Berkobar-kobar terus. Nah, Romo, gimana sih Romo yang pertama kali merasakan panggilan untuk menjadi seorang imam itu? Panggilan untuk menjadi seorang imam, kalau soal cerita sejarah panggilan itu berawal dari ketika SD, ketika kecil aktif kegiatan, ada rasa ingin jadi imam, kemudian ketika SMA memberanikan diri untuk daftar ke seminari, meskipun pada waktu itu masih ragu antara mau berangkat ke seminari atau tidak gitu. Kemudian pada akhirnya dengan pergulatan dan akhirnya memutuskan untuk ke seminari, dan si Tuhan merestui begitulah. Sebenarnya nggak merestui deh. Terpaksa. Tapi setidaknya keyakinan saya, Tuhan merestui saya bahwa jalan yang pada akhirnya saya putuskan pada waktu itu, dan hingga pada hari ini usia tabisan saya dan Romo Sulatin udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tidak terasa, sudah 3 tahun menjalani hidup panggilan sebagai seorang imam gitu loh. Singkatnya gitu. Kalau Romo Sulatin sendiri nih? Sama lah. Ya beda Kan dong. kemarin udah ditanya, masa tanya lagi? Enggak apa basa-basi. Oh, Basa-basi. oke. Kami 11-12. 11-12. Kalau dia 13, saya 11. Betul lah. Suka-suka dia lah, ini sedang. Nah, Gitu. setelah dari perjalanan yang disingkat tadi ceritanya, gimana sih Romo? Kalau Romo itu menyadari, wah kayaknya aku ada nih panggilan untuk menjadi seorang Romo atau seorang imam Katolik. Kesadaran, keyakinan bahwa jalan yang saya pilih adalah jalan yang menurut saya itu benar, dan meyakini bahwa ini jalan yang dipilih, ditunjukkan oleh Tuhan untuk saya menjadi seorang imam dalam gereja Katolik. Ya, banyak dalam perjalanan itu ya ada refleksi yang terus menerus untuk menyadari apakah benar. Kalau panggilan itu semua orang dipanggil,
Tetapi apakah kita mau memutuskan untuk menjawab panggilan itu? Dan itu yang paling penting. Dan saya meyakini karena ini jalan yang sudah dipilih, ditentukan dan direstui untuk saya, maka dengan keyakinan saya mengiyakan begitulah panggilan. Ya, ada rasa pengen keluar dengan persoalan yang klasik dalam arti tertentu, ya keluarga, kemudian pacar gitu ya. Ya sebagai bumbu dalam perjalanan gitu ya, bumbu dalam perjalanan panggilan, kemudian dukungan dari orang-orang, kemudian bagaimana ketika saya menjalani panggilan itu merasa yang namanya happy ya, sukacita, kegembiraan. Ketika kita happy kan kita merasa ya bahagia bahwa ini benar nih gitu. Dan ketika kita merasa happy, kita merasa senang, meskipun kita sadar bahwa ya banyak lah ya tantangan atau apa lah begitu, dari peristiwa-peristiwa itu meyakinkan saya, baik dari diri saya sendiri maupun dukungan orang-orang yang ada di luar saya, entah itu keluarga, entah itu rekan panggilan, entah itu umat Allah, bahwa benar ini. Dan itu keyakinan saya sampai sekarang. Tadi kan disenggol pacar ya. Apakah Romo itu patah hati dulu baru ada panggilan untuk menjadi seorang imam? Kalau patah hati enggak sih ya. Enggak. Dia sering mematahkan hati cewek. Aduh, kartunya dibongkar Coba terus nih tanya di Romo. mantannya berapa? Mantannya berapa Romo? 1000 Wah, mantannya. dia yang paling tahu. Sepil Romo, sepil. Jangan dong. Jangan. Dong, di luar aja nanti kita Mulai dari angka berapa nih Romo? di bawah 100 lah ya. Tapi 10 lebih. 10 lebih tapi di bawah 100. Gitu. Nah, terus Romo, gimana sih Romo Santo dan Romo Sulatin itu merasakan pertumbuhan pribadi dan secara spiritualitas secara sudah menjadi imam nih? Kayaknya Romo Sulatin ya, pertumbuhannya lebih besar dia Gitu. daripada saya. Jangan main fisik Oh, lah. tidak main fisik. Oke. Ya jelas secara pribadi juga saya merasa ketika menjawab panggilan Tuhan dan melalui pendidikan di seminari, disitulah pribadi saya mulai bertumbuh dan berkembang. Selain dikatakan tadi bertumbuh ke samping bodinya, tetapi juga secara pribadi diri saya dimatangkan lah. Kedewasaan itu dimatangkan di seminari lewat proses pendampingan pendidikan oleh para romo dan suster waktu itu yang di seminari, dan juga lewat berbagai pengalaman, berbagai peristiwa hidup yang pada akhirnya juga membantu saya untuk semakin dewasa dalam pribadi. Dan itu juga bantuan dari orang-orang di sekitar. Proses pendidikan seminari juga menumbuhkan dalam diri saya keyakinan atau kematangan secara spiritual mungkin ya. Itu terolah lah ketika di seminari, hingga pada akhirnya tadi seperti sama dikatakan Romo Santo, berani memutuskan bahwa inilah jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, dan inilah jalan yang memang harus saya jalani begitu, karena memang tidak ada pilihan lain waktu itu kan. Begitu, tidak ada pilihan, bukan terpaksa dalam arti ya, bahwa dari situ saya meyakini bahwa inilah jalan Tuhan yang ditawarkan kepada saya, dan akhirnya saya menerima tawaran itu dan saya mengikutinya. Kalau Romo Santo nih, tapi sebelum membahas lebih jauh tentang pertanyaan saya tadi, di episode kemarin Romo Sulatin itu nggak pernah ada menyentil sedikit bahwa Romo Sulatin itu pernah ketiduran di paroki dan sampai di SMS sama Romo Santo bahwa di mana kamu, kok belum pulang. Kok jam segini belum pulang. Itu gimana sih Romo? Ceritanya betul. sebenarnya tuh. Ya, mungkin karena kelelahan, karena kecapean pelayanan. Ya dulu di seminari itu ya ada tugas pelayanan di tingkat akhir itu.
kemudian sudah waktunya pulang tapi Romo sholat belum ada, begitulah. Keenakan tidur aja. Mungkin keenakan nyaman mungkin di paroki, setelah perjalanan pelayanan mungkin kelelahan dan akhirnya mungkin ketiduran gitu. Mungkin karena tempatnya nyaman ya. Kalau di seminari kan nggak ada AC, nggak pakai AC. Mungkin Di waktu paroki itu di ada. paroki di kamar itu ada AC. Jelas ada. Jelas ada. Pantesan awet betah. Gitu. Dan itu memang benar. Waktu itu saya mencari gitu ya, namanya teman seangkatan ya. Berarti emang kekentalan dalam kekeluargaan di seminar itu sekental itu ya, Iya, Romo? gitu. Solidaritasnya tinggi sekali. Tinggi. Nah, terus Romo, setelah 3 tahun menjalani panggilan menjadi Ya. seorang imam, bagaimana sih Romo Santo itu merasakan pertumbuhan dalam secara pribadi maupun secara spiritualitas menjadi seorang imam Katolik atau Romo? Oke, kalau pertumbuhan secara pribadi, saya merasa bahwa pertumbuhan ya dari hari ke hari baik ya. Saya secara pribadi saya melihatnya begitu, karena secara ketika pulang dari seminari gitu ya, ini secara kepribadian, ketika untuk berbicara di tempat umum itu masih grogi ya. Sekarang udah 3 tahun udah biasa. Public speakingnya Kalau nggak ditimpuk pakai sendal nggak berhenti ya. Ya. Saya aja sampai bosan sebenarnya dengarkan dia ngomong terus kan. Kemudian secara itu contoh kecil saja ya, contoh kecil berkaitan dengan kepribadian, kemudian belum lagi berkaitan dengan bagaimana saya harus memposisikan diri. Itu yang paling penting sebagai seorang imam di hadapan umat Allah, sebagai rekan imam, baik itu yang seusia ataupun usia tabisan di bawah saya, ataupun dengan para imam-imam yang usia tabisannya jauh dengan saya. Meskipun sama-sama imam, tapi saya harus bisa memposisikan diri. Dengan teman seangkatan mungkin saya bisa ngobrol sesukanya, seseluasannya, kemudian cara bicara ya seperti ngobrol dengan teman. Tetapi dengan yang katakanlah Romo yang sudah senior, tentu harus tetap posisinya tetap harus ada. Itu berkaitan dengan kepribadian, belum lagi dengan usia yang baru 3 tahun ya. Saya harus menjadi yang kalau dibilang teladan mungkin belum, mungkin inspirasi atau apa di hadapan umat Allah, public figure ya, namanya juga Romo gitu. Dan itu Nggak gampang ya. nggak gampang ya gitu. Kita Apalagi yang saya masih beda muda ya kalau dengan Romo Selaten dengan ya kelihatan lah kalau kayaknya ya gitu. Saya kadang udah pakai kolar, saya sudah pakai kalung. sebenarnya ngejek ini muka saya boros nih. Bahasa halusnya kayak gitu dia tuh. Bahkan ya masih ketemu orang Mas gitu. Apakah bukan persoalan panggilan Masnya atau apa, bukan. Apakah kok isi tas cilik wis dadi Romo begitu lah bahasa Jawa. Cilik-cilik dadi Cilik-cilik, Romo. Dadi Romo gitu. Tapi ya kenyataannya saya seorang imam dan hari ini saya 3 tahun gitu lah. 3 tahun tapi spirit, semangat spiritual, kerohanian itu selalu diperbarui memang setiap hari. Ya ada kalanya jatuh bangun dalam hidupi spirit tadi ya, spirit semangatnya, semangat pelayanan gitu ya. Sebagai seorang imam ya, spiritnya tentu yang dikatakan Yesus datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani begitu, dan memberikan diri untuk banyak orang, dan itu enggak mudah, apalagi dengan usia yang muda, dengan situasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimana orang banyak mementingkan diri, dan itu enggak gampang gitu. Tapi saya menyadari bahwa ada pertumbuhan yang dari hari ke hari ya cukup baiklah untuk saya, meskipun saya ya jatuh bangun lah masih menghidupi itu. berarti masih ada semangat ya Romo. Masih semangatnya tetap berkobar-kobar gitu. Nggak pernah surut atau redup gitu. Puji Tuhan, selalu ada api yang membara. Semoga selalu seperti itu ya Romo. Amin begitu. Oh ya, Romo ada haus gitu nggak sih sebenarnya?
Sebenarnya nggak Nggak serasa itu serasa dari ya? tadi. Nggak peka Kalau- sih ya. Katanya siapa itu kan peka ya. Aduh. Iya, begitu. Kebetulan kami sebagai rungkat tim punya poin 6. Oh, poin 6. Poin 6 ya. Poin 6. Udah ganti ya. Udah ganti. Ya kan kemarin Ponidi, Ponidi sekarang poin poin 6. 6. Berarti poin 6 sama Ponidi ini Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu, tidak Ini tahu. jangan-jangan masih saudara dengan ini ya, dengan ada channel sebelah Pring Sewu. Itu juga ada. Kalau isi namanya apa? Poin 6. Poin 6 Poin ya. 6. Sana itu juga saya pernah waktu itu ngobrol di sana. Ada poin 6 tapi lupa saya namanya. Poin 6 atau siapa gitu. Oh, di sini juga ada. Iya, ada. Ada. 6. Boleh Romo sekalian. Siap, terima kasih, terima minum kasih. Ya. Untuk membasahi tenggorokan. Siap. Ayo Romo. Minum ya. Enggak ada busa-busanya gitu ya. Ya, enggak. Memang kalau minum itu harus Justru nikmatnya Nikmat di itu situ. Oh, nikmatnya di situ. supaya orang dengar nikmatnya minum. Oh, gitu. Biar Walaupun- orang ini ya, apa terinspirasi biar minum juga Terinspirasi gitu ya. Coba dengerin deh. Wih, nikmat sekali. Nikmat kan? Pakai logat Lampung mau? Enak ya dah. Memang harus ada hanya itu ya. Kalau enggak kurang Kalau enggak itu kayak kurang gitu. Nggak Coba ada deh kalau kurang. diganti. Enak enggak? Diganti. Jorok ya malamnya. Nggak enak aja. Oke. Ayo. Oh ya, Romo Santo dan Romo Sulatin ini kan satu angkatan ya? Ya, tapi beratan dia angkatannya. Terus. Kami satu angkatan tapi angkatannya berat dia. Oh, Angkatannya iya. berat dia. Nggak gitu Bisa Romo. diperjelas ya. Jangan nanti Romone ceklek. Oh, ceklek. Nanti nggak punya Romo nanti. Aku nggak baper kok. Aku nggak Balik nih baper Pring Romo. Sewu. Nggak Saya boleh nggak baper. apa-apa Romo. Saya nggak boleh baper. baper ya. Iya, nggak boleh baper ya. Nah, Romo Santo dan Romo Sulatin ini kan satu angkatan waktu di Iya. seminari. Romo pernah nggak sih diajak untuk loncat pagar waktu di seminari itu sama Romo Sulatin? Karena Romo Sulatin ini tuh cerita-ceritanya menjadi atlet lompat pagar Oh. waktu masih sekolah. Ya dulu ketika seminari menengah atau tingkat 1 sampai tingkat 4 mungkin ya lompat pagar. Tapi ketika tingkat 5, tingkat 6 nggak lagi lompat pagar karena susah untuk Romo Sulatin lompat pagar. Biasanya saya yang lompat pagar, dia di bawah untuk kaki saya. Jadi lompat. penyangga. Penyangga. Tetap kerja sama. Bekerja kan itu. sama. Jadi memang sumbernya Romo Sulatin Iya, ya. sumbernya begitu. Sumber dari segala sumber. Sumber dari segala sumber. Tapi yang ditangkap Romo dia. ya. Karena dia yang Dia loncat. loncat kan. Dia loncat Ya sampai di- biasanya keinginan ya, penasaran ada apa sih di balik tembok seminari gitu. Lalu pengen mencari tahu. Nanti kalau sudah rasa penasaran itu sudah terjawab ya sudah, biasanya begitu. Meskipun itu membahayakan ya. Membahayakan nyawa. Di garis merah ya Romo. Ya, garis merah masanya. Sudah ada peringatan-peringatan berarti. Iya, ada. Nah, gitu ya. Ya itu karena rasa ingin tahu begitulah ya. Ada apa sih di balik tembok seminari gitu? Apakah ada sungai atau ada jurang? Apa ada yang rumput bergoyang Ya, yang lain. gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu ya Romo yang sebenarnya itu menjadi kangen nggak sih Romo balik ke masa-masa yang ada di seminari itu? Kalau di satu sisi pengen ya balik tapi jadi fraternya gitu. Masa-masa dimana seperti frater top gitu ya. Tapi kalau harus kembali ke pendidikan ke seminari kayaknya Males ya. ya enggak lah gitu ya. Tapi kalau jadi frater top gitu itu masa-masa yang enak begitu ya. Masih oke lah. Masih oke, kesana kesini, nggak mikir apa-apa lah ya. nggak mikir ya umat yang harus dilayani, namanya juga masih frater ya paling bantu-bantu romonya lah begitu. Tapi- Mimpin misa juga belum, Belum. sakramen juga belum, paling ya kalau prestasi kalau umatnya banyak tidak ada pelayan luar biasa atau perdialkan paling bantu bagi komuni gitu. Kalau romonya nggak bisa memberkati jenazah ya paling fraternya, ya itu aja.
sebenarnya kalau dalam tanda kutip sekilas gitu masih ini ya Romo, masih seawang-awangnya tuh masih gampang lah ya. Iya gitu. Tapi- Apalagi kan saya masih cocok kan kalau masih frater ya. Enggak sih sebenarnya. Maksa. Iya Romo masih cocok nih, saya Masih nggak cocok dikasih ya, kamu nih Romo gitu. kalau main ke Margo Agung. Kan masih ada aku. Kan Iya. mau main ke Margo Agung. Oh iya, nanti kalau dia main Margo Agung dia. Gak usah kasih ding. Ya bener, kabur Romo. Oh iya Romo, kan selama 3 tahun ini bisa dibilang usia yang masih muda, tapi kalau kembali lagi dengan proses-prosesnya itu sebenarnya sulit kan Romo. Nah itu apa saja sih Romo tantangan yang sebenarnya Romo itu kayak aduh kayaknya aku udah nggak bisa deh, tapi sebenarnya tuh Romo kayak aku bisa tapi capek gitu, ada nggak Romo? Kalau situasi dimana lelah, Mm-mm. rasa capek sampai pada down itu sejauh ini sih belum sampai pada situasi itu. Ya seperti capek pada umumnya capek tapi capek fisik gitu ya. Aduh capek banget gitulah ya. Bukan sampai pada situasi capek tapi menyerah begitu. Boleh lelah tapi nggak boleh menyerah. Lelah boleh tapi menyerah jangan. Lelah boleh menyerah jangan Ya, ya. lelah Aja. boleh tapi menyerah jangan. Jangan. Gitu. Jadi kalau misalkan lelah itu istirahat sebentar. Istirahat begitu, Bukan berhenti ya, Romo? bukan berhenti, istirahat begitu. Kita membuat diri kita menjadi happy, maka yang membuat kita lelah, katakanlah karena persoalan, karena tugas, baik itu di paroki maupun tugas-tugas yang lain, itu ya ketika kita happy lagi kita akan semangat gitu, dan kita akan lebih mudah untuk mencari solusi dari ya kalau seandainya ada persoalan di tugas atau mencari solusi dan sebagainya, begitulah kurang lebihnya. Kalau cara menghadapinya itu gimana Romo? Apa Romo kayak berdoa ke Tuhan, minta penguatan kembali sama Tuhan? Berdoa pasti. Pastilah ya Romo loh ya. Pasti berdoa. Lalu kadang ditulis. Jadi kalau seandainya ada katakanlah persoalan nih ya. Nah, ini gimana nih cara nyelesainnya? Sebenarnya kita tahu dalam arti tertentu untuk cara menyelesaikan, hanya kadang kita masih ragu apakah ini benar nggak sih cara penyelesaiannya seperti itu. Biasanya yang salah satu yang dilakukan adalah ditulis di buku, di kertas gitu, lalu taruh aja di bawah bantal. Nah, terinspirasi seperti Yusuf Oh. Tidur ya. nah gitu. Jadi kita tidur sambil meniduri apa Masalah-masalah. masalah kita. Siapa tahu nanti dalam mimpi kan Yusuf datang atau Tuhan datang Memberi solusi. memberi solusi, oh begini, atau memberi tips, clue dan Clue. sebagainya gitu. Kalau Rasul sendiri nih, Kalau saya ya kalau ada masalah mungkin juga kita sedang down. Kalau memang sejauh ini ketika menjadi imam ya belum sih, tetapi juga kalau sedang ada masalah sebenarnya kita sendiri bisa menyelesaikan, tapi mungkin karena sedang capek fisik biasanya saya pergilah dari paroki, dan biasanya kemana saya pergi pasti saya ke tempat dia begitu. Hanya pantesan. kadang-kadang ya hanya ketemu saja, Oh. ngobrol, duduk bareng, nggak Atau makan ya. makan bareng lah, Nah, gitu. rokok bareng lah begitu, atau kok ngerokok sih, minum bareng lah, minum air putih bareng gitu, Atau makan BPK atau makan gitu. BPK bareng gitu udah. Setelah itu pulang, nggak ada cerita apa-apa, udah selesai di situ. Cara biasanya yang saya lakukan. Di samping juga ketemu teman tadi, kalau kalian punya bestie kan, saya juga punya bestie, inilah bestie saya begitu. Besti seperjuangan. Perjuangan. Maka romo-romo yang lain sering juga iri dengan kami begitu. Ya, kita sering dibilang Upin-ipin. ya. Win-win. Kalau Upin pergi sendiri, Ipin kemana kan begitu. Pasti Upin-ipin mana Upin-ipin, begitu. nah, gitu. Gitu. Itulah peran dari teman seperjuangan ataupun teman dekat lah yang meneguhkan ketika kita sedang ada masalah, itu sangat penting, yang sejauh ini memang saya lakukan. Kadang nggak ada kerjaan pun kalau sedang pusing ya saya pergi kemana dia. Ada. Sejauh ini memang masih bisa dijangkau lah tempat tugasnya, ataupun pas sama-sama sedang di luar, telepon, kamu di mana, di sini, kita janjian ketemu di mana, gitu saja udah beres lah. Beres. Pasti kalau
saya telepon mau ketemu dengan dia udah tahu saya pasti ada sesuatu gitu, walaupun tidak cerita, dia tahu apa yang masalah saya gitu, ada telepati lah. Jadi, Karena udah belasan tahun ya Romo atau Sudah, kami jadi imam 3 tahun. Diakon waktu 1 tahun ya, sudah persatuan dengan Pempas, lalu pendidikan di seminari itu 3, 4, 7, 8, 9 ya? 9 ditambah 4 13 tahun 13 tahun berteman dekat, lalu pasti ya adalah ya telepati yang bikin connect. Oh anak ini ada yang nggak beres nih, jadi untungnya kami juga nggak ditaruh satu paroki. ya gitu. Kalau kamu satu paroki berdua pasti rusak paroki. Gawat ih. Sering tinggal pergi kan. Tolong ya Bapak Monsinyur Alvin, jangan disatukan kedua upin-ipin ini. Tapi akan berkobar-kobar gitu. Iya berkobar-kobar pasti. Tapi ditinggal pergi juga. Nggak ada alasan untuk main kan. Iya. Lo udah serumah kan, mau gimana lagi Iya. kan. Gitu. Nanti malah, kowe kesel ora? Kesel. Sebaran yuk. Alasannya kesel lu mau balik kan gitu. Kayak kemarin tiba-tiba ke Pring Sewu, Ya. menghindari sesuatu Romo. Oh iya. Habis itu kan mampir ke tempat saya itu. Pantesan. Lalu sore baru pulang. Ya, gitu. Pantesan. Tapi besoknya tetap kena sih Romo. Jadi Romo, Iya gimana? bagaimana sih komunitas dan umat yang Romo layani saat ini menjadi pengaruh untuk perjalanan panggilan imamat Romo selama 3 tahun terakhir ini? Di komunitas itu pengaruh ya. Saya sekarang di komunitas bersama dengan Romo Apul dan Frater, ada Frater top di sana, Frater Ignatius Kuncoro. Saling mengerti, memahami tugas, panggilan begitu. Bentuk dan cara mendukung di komunitas itu tidak melulu ketika saya ada persoalan kemudian teman satu komunitas langsung menyelesaikan persoalan, tidak. Tetapi dengan mendukung, memberi semangat itu sudah bentuk dari solidaritas sebagai rekan imam, dukungan sebagai rekan begitu. Semangat begitulah. Bukan kemudian malah menjatuhkan, kemudian mengkritik tetapi yang negatif, bukan yang kritik yang membangun. Tetapi sejauh ini di komunitas itu sangat membantu begitu. Komunitas itu harus bisa menjadi rumah gitu, bukan sekedar tempat tinggal. Ketika kita nyaman di rumah, kita bahagia di rumah, kita keluar akan bahagia. Tapi kalau kita di rumah nggak bahagia, lalu kita keluar, itu dua, kita mencari kebahagiaan di luar, atau di luar kita malah nggak Mencari bahagia. rumah, malah nggak bahagia. Iya. Ya kalau mencari rumah tadi, kita mencari kebahagiaan di luar, atau ya kita berangkat dari rumah sudah tidak bahagia, di luar ya malah bisa jadi nggak tambah bahagia begitu. Sel terkecil, komunitas terkecil dalam masyarakat kan keluarga, dan kalau kami para imam ya komunitas pastoran itu tadi. Lalu dari pastoran berangkat sudah bahagia, happy, ketemu umat, entah bagaimanapun karakternya beda-beda gitu ya. Ya satu harus berhadapan dengan banyak umat yang berbeda-beda. Karakternya, cara berpikirnya, latar belakangnya, permintaannya. Oh iya. Gitu, maunya ini, yang satunya A, satunya B, satunya C gitu. Ya kalau seperti yang disampaikan tadi waktu misa gitu ya. Jadi matahari. Matahari itu selalu terbit meskipun orang senang atau nggak senang. Selalu dia akan terbit. Entah orang senang, kenapa hari ini panas sih? Ya sudah, tetap terbit dia. Meskipun ada orang tidak mau, semoga hari ini tidak panas, semoga hari ini tidak hujan. Kalau tiba-tiba ada mendung ya Romo. Gitu. Umat juga mempengaruhi begitu. Ya sama membutuhkan sih dengan umat. Dalam arti begini, ketika ada Romo, nggak mungkin Romo misa sendiri. Iya. Walaupun dimungkinkan ya. Walaupun dimungkinkan, gitu. Tetapi kalau seandainya
nggak ada umat juga nggak bisa kalau mau misah sendiri. Iya. Sopo romo nih. Siapa Romo nih? Siapa saya harap? Ya mungkin mereka, tapi kan mereka tidak secara legal sah memimpin perayaan Ekaristi, nggak boleh begitu. Nah maka ada timbal balik. Simbiosis mutualisme. Iya, Mutualisme, ya, tapi benar. ya itu bukan lebih pada soal itu, tetapi bagaimana lebih pada dengan panggilan umat, dengan panggilan hidupnya, menyadari diri mereka. Para imam, katakanlah saya secara pribadi sebagai seorang romo ya harus juga memposisikan diri supaya romo, supaya saya itu bahagia pelayanan, umat bahagia berangkat ke gereja, pulang ke gereja bahagia. Gitu. Komkep itu kan termasuk komunitas ya Romo? Ya. Nah, apakah komunitas dalam Komkep sehingga bertemu dengan kami rekan-rekan OMK itu menjadi semangat tersendiri untuk Romo karena melihat, wah, oh ini loh OMK ku tuh ternyata sesemangat ini gitu. Itu pengaruh. Pengaruh juga. Bertemu dengan orang muda itu membuka cara berpikir, cara bekerja yang mungkin ketika saya pikirkan sendiri, oh, kayaknya enggak. Tapi ketika saya bertemu langsung, ternyata jauh di luar apa yang di pikiran saya, luar biasa begitulah. Makanya waktu beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol bincang-bincang di salah satu channel YouTube juga. Itu saya katakan saya bersyukur dan terima kasih karena banyak berkat gitulah di orang muda sekuskupan ini. Bonusnya tuh banyak, yang jumlah, yang semangatnya, kegiatannya hampir di semua paroki itu ada kegiatan. Persoalan kadang yang datang ketika ada acara saja itu hampir penyakit umum di mana-mana begitu. Lalu ada yang aktif, ada yang tidak aktif, yang aktif kadang itu saja. Tetapi kalau secara keseluruhan hampir mereka semangat begitu. Semangat semua hampir di semua paroki rata-rata begitu, ataupun katakanlah di stasi, ataupun katakanlah di lingkungan yang memang jumlah OMK-nya banyak. Gitu. Ternyata untuk OMK yang pasif atau yang tanda kutip mati itu emang bukan rahasia umum lagi ya Romo? Iya, begitu. Tapi pesan saya, kalau seandainya tiba-tiba ada teman OMK yang ketika acara datang gitu, ya sudah sambut mereka dengan bahagia. Karena kalau enggak, mereka belum paling setengah hati. Apalagi datang, oh datang, kamu ini datang hanya acara aja. Tumben datang begitu. Gitu bisa jadi nggak Ceklek datang lagi neh. gitu, ceklek lagi. Ceklek gitu. neh. Kalau aku MK-nya aku tumbuk itu ngomong itu kan. Untung bukan. Gitu. Nah, kalau orang Sulatin ini gimana Romo? Apa itu? Gimana saya lali. Bagaimana komunitas dan umat yang Romo layani saat ini menjadi pengaruh untuk perjalanan panggilan imamat Romo selama 3 tahun terakhir ini? Saya kira kalau berkaitan dengan komunitas hampir sama lah dengan yang dikatakan Romo Santo, saya mengamini itu. Tapi prinsip saya kalau komunitas atau tempat tinggal di mana saya tinggal itu secara sekarang di pastoran lah, mereka yang di situlah itulah keluarga saya begitu. Orang terdekat saya itulah keluarga saya dan saya harus bisa memposisikan diri dengan baik lah. Misalnya sebagai romo rekan ataupun sebagai frater, sebagai diakon, kalau saya bisa memposisikan diri, menempatkan diri dengan baik, saya kira juga itu akan mudah bagi saya untuk hidup dalam komunitas. Dan pastilah seperti yang dikatakan Romo Santo tadi, komunitas itu juga mendukung saya untuk bertumbuh, berkembang dalam melayani, dan juga umat pasti juga mendukung pertumbuh kembangan saya juga dalam proses menjadi imam tadi, dan juga dalam karya pelayanan begitu. Walaupun juga dalam perjalanan kan kita ketemu umat yang banyak, yang beraneka macam lah, banyak permintaan ini itu. Kalau kita tidak juga nggak punya relasi yang baik dengan tadi di komunitas tempat terkecil kita, pastilah kita tidak akan bisa
memenuhi semuanya yang diinginkan oleh umat. Gak jawab ya? Gak jawab ya? Menjawab. Nah, kalau kan Romo Sulatin ini kan juga termasuk Romo pendamping untuk OMK Paroki Sri Bawono kan Romo? Ya, wilayah juga. Oh, wilayah juga. Ya, wilayah Semenanjung Selatan yang Sibak dulu kita Jamano. kenal Sibak Jamano gitu. Itu gimana sih Romo? Apakah dengan bertemu kami rekan-rekan OMK itu menjadi semangat yang Maksa nih ya, maksa ini. sebenarnya supaya Romo ini sih supaya Romo lebih kayak mengenal lagi sama OMK yang ada di khususnya yang ada di Paroki Sri Bawono ini. Yang jelas juga ketika bertemu dengan OMK seperti karena dia yang tanya duluan kan, makanya saya nyontek kan, juga itu memotivasi diri saya untuk semakin juga OMK ini kan jiwanya selalu berkobar-kobar kan ya, menggebu-gebu semangat. Disitulah juga perjumpaan dengan teman-teman OMK juga menumbuhkan semangat saya, terutama dalam pelayanan dan juga dalam panggilan. Begitu juga walaupun bertemu dengan OMK yang beraneka ragam, pastilah juga akan membantu proses perkembangan diri saya. Yang jelas saya senang untuk berjumpa dengan teman-teman OMK kan begitu. Senang, apalagi OMK yang masih pasif ya Romo. Itu Romo itu senangnya senang bahagia atau senang pengen gitu. Senang bahagia. Senang bahagia. Bertemu Kalau dengan pasif orang ya. muda itu menggembirakan. Walaupun pasif. Ya, walaupun pasif tapi sebenarnya hanya mereka perlu disapa. Tergantung cara ketahuinya apa Ya, mungkin ya. tergantung begitu. Menyapa pastilah mereka akan tergerak hatinya. Entah pada waktu itu, entah kemudian menggerakkan dia. Ya ada saya kemarin disapa sama Romo, udah ikut terus lah gitu. Bisa juga. Oh ya, ngomong-ngomong tentang OMK nih Romo. Sebelum menjadi Romo kan Romo juga pernah menjadi OMK kan. Itu apakah sebenarnya tuh penyakit OMK dari periode ke periode atau dari generasi ke generasi itu sama sih Romo? Penyakitnya? Penyakit ya hampir sih ya, hampir di setiap daerah. Itu ya ada yang aktif, ada yang tidak. Kemudian ada yang aktif ketika acara saja. Kemudian ada yang tampil, yang bekerja ya itu saja begitu. Bisa jadi memang ada beberapa yang minder karena merasa diri belum punya pengalaman ya untuk berbicara, tampil, untuk mengorganisir dan sebagainya. Tetapi bisa jadi juga mungkin karena dari dirinya itu yang kadang susah. Kalau sudah malas itu udah susah itu. Sudah tidak ada keinginan. Tapi kalau karena merasa tidak mampu, itu skill itu masih bisa dilatih, diasah gitu. Tapi kalau sudah malas, itu kuncinya ya diri sendiri ya. Harus diri sendiri gitu. Nggak ada obat malas ya Romo? Nggak ada. Kalau ada mungkin laku keras gitu. Kalau Romo Sulatin sendiri nih, gimana Romo? Apanya? Apa coba pertanyaannya tadi? Kan Romo sebelum menjadi Romo pernah menjadi seorang OMK. Apakah penyakit OMK dari periode-periode atau dari generasi ke generasi itu sama si Romo yang malesan atau yang pasif gitu? Saya kira sama deh. Sama juga zaman OMK saya dulu di beberapa tempat juga ada malesnya, ada pasifnya, hanya mungkin kadarnya yang agak berbeda. Yang dulu ada yang malas tetapi kadarnya lebih sedikit, lebih banyak yang semangat. Yang sekarang mungkin sebenarnya bukan kita katakan bukan kita katakan malas, mungkin karena temannya yang ikut kegiatan itu nggak sefrekuensi kan. Begitu ya. Itu tapi, yang bicara zaman ini kayak gitu kayaknya ya. Tapi kalau bicara soal OMK, kita harus ambil yang selalu yang positif. Kita sadar bahwa di kalangan OMK sendiri ada beberapa teman-teman kita yang dalam arti tertentu susah untuk ikut kegiatan. Ada yang dia ikut kegiatan ketika ada acara yang mungkin menarik, tetapi ketika nanti
rapat, habis itu diskusi atau sembayangan itu Melipir. orang melipir gitu. Tetapi itu hanya sebagian gitu. Sehingga kita harus lihat OMK itu sebagai kelompok orang yang punya kreativitas tinggi, kemudian punya nilai jual, kemudian punya semangat begitu. Katakanlah ini tim Rungkat nih, ini isinya kan orang muda semua nih ya, isinya orang muda semua, tidak ada yang dalam arti tertentu tua. Ada Romo? Ada Saya ada. itu ya. Bubar aja lah ini. Jangan tapi isinya selalu orang muda karena Ya. semangatnya, kreatifnya begitu. Yang ya meskipun kadang masih sulit ya untuk mencari tim yang solid gitu ya. Itu proses. Jangan patah semangat begitu. Makanya saya bilang, lelah boleh tetapi menyerah jangan. Menyerah Menyerah jangan. jangan. Maka- Catat guys. Editor tolong ya. Menyerah boleh. Capek boleh, Capek menyerah boleh, jangan. Jangan. Maka menyambung seperti kata Romo Santo tadi, saya di banyak tempat selalu mengatakan bahwa kan kadang pandangan orang dengan OMK itu sukanya hanya kegiatan hura-hura. hura-hura. Ini itu. Saya salah satu Romo yang menentang itu begitu. Ya walaupun mereka hura-hura, tetapi kalau kita isi diselipi hal-hal yang tidak yang positif itu akan baik. Kalau dari kalau sedang hura-hura pun mereka kita larang, saya kira yang sangat rohani pun tidak akan Masuk. mau ya. Iya. Karena dan saya selalu juga mengatakan kepada banyak orang tua bahwa berilah kesempatan, berilah UMK itu peran keterlibatan di gereja. Jangan menunggu ketika bapak-bapak ibu-ibu sudah sakit apalagi meninggal baru nanti UMK kelabakan. Mulailah sekarang begitu. Maka orang selalu mengatakan UMK masa depan gereja, bukan, tetapi juga masa sekarang ya. Ya, Begitu. makanya ada perubahan paradigma. Kalau dulu itu masuk melalui pintu mereka, artinya pintu orang muda, bagaimana orang muda itu berdinamika, lalu keluar dengan cara kita yang katakanlah pembina, pendamping dan sebagainya. Sekarang berubahnya gini, masuk dengan cara mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama. Gitu. Catat ya guys ya. Catat. Jadi bukan mau jadi apa seperti nanti orang muda itu bukan menurut cara pikir pendamping, pembina, tetapi Cara ya bersama ya. sebagai komitmen bersama. Kita seperti ini sebagai orang muda, komitmen kita apa? Kita mau kemana ini orang muda? Itu dibangun bersama, bukan berdasarkan katakanlah ide dari pendamping. Karena nanti kalau seperti itu ya bisa jadi pendampingnya saja yang akan menjalankan. Gitu. Karena dibangun akhir dari katakanlah perjalanan itu hasil dari cara pikir katakanlah pendamping, bukan hasil dari komitmen kesepakatan dari rekan-rekan muda. Tapi kalau mau bicara orang muda ini nggak akan selesai. Nggak selesai, nggak ada habisnya. Kayaknya udah kelamaan gitu ya. Kapan gitu tadi nunggu kapan sebenarnya. Gitu. Nah, Romo, Iya. jadi ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Apakah ada pesan-pesan atau nasihat yang ingin Romo sampaikan kepada rekan-rekan imam muda yang baru memulai perjalanan imamat mereka, atau untuk orang muda yang sedang mempertimbangkan panggilan untuk menjadi seorang imam? Aku dulu ya. Ya. Nah, biar gak dicontek Romo. Ya. Saya nanti yang contek kalau gitu. Aku untuk orang muda yang Ingin sedang menjadi imam. ingin menjadi imam. Teman-teman muda, Tuhan itu selalu memanggil kita, dan tergantung apakah kita mau menjawab atau tidak. Kami berdua itu sudah menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam di Sesan Keuskupan Tanjung Karang. Maka giliran Anda sekarang Betul. untuk menjadi imam di Sesan Keuskupan Tanjung Karang. Itu saya sekarang gantian dia lah. Untuk pesan sama ya, tetap semangat ya. Lalu Itu pesan untuk siapa? untuk orang muda Orang tentunya, muda. untuk Orang orang muda. muda yang Sedang sedang
mencoba untuk menjawab panggilan. Tidak usah takut begitu. Tidak usah takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Apa yang akan terjadi ke depannya tidak usah dipikirkan karena belum terjadi. Belum terjadi. Jangan overthinking. Jangan overthinking dulu. Tapi yang perlu sekarang adalah keputusan. Keputusan itu sekarang, bukan di masa depan. Tapi sekarang berani untuk memutuskan mengikuti panggilan Tuhan menjadi seorang imam diocesan begitu, seperti kami. Oke. Romo, sebelum kita tutup nih episode kali ini, Abang ada nggak kata-kata untuk hari ini, Romo? Apalagi kan Romo masih bau-bau wangi anniversary yang ke-3 tahun. Ada nggak kata-kata untuk hari ini, Romo? Kata-kata ya. Enggak ada kata-kata nih. Adalah. Adalah. Apa ya? Apa ya? Enggak di briefing tadi. Iya, nggak di briefing gitu ya. Kata-kata hari ini. Lupa. Ya kalau saya bersukacita senantiasa ya. Setia. Apapun situasi hidup kita, tetap sukacita, happy. Kalau kita happy, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan segalanya. Tetapi ketika kita nggak happy, kita makin akan sulit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Itu kuncinya happy, sukacita. Makanya saya bilang bersukacitalah senantiasa. Tapi jangan lupa sukacita senantiasa dalam Tuhan. Tuhannya jangan lupa. Udah, sekarang Romo Sulatin sudah dikasih clue-clue atau contekan-contekan apa ya? Lagi nggak konekin udah Oh, lah. lagi. Nggak usah lah, Udah, nggak usah. nggak usah. Sama kami. Sama, Kata-katanya karena hari ini. Upin-Ipin ya. Bersukacita Karena senantiasa Upin-Ipin. dalam Tuhan. Nah, gitu. Oke, terima kasih Romo Santo dan Ya, Romo Sulatin terima yang kasih. sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol di Rungkat untuk episode kali ini. Siap, terima kasih, Terima kasih. sama-sama. Tepuk tangan. Oke. Aduh. Sar nyanyi Rungkat aku. Yo, boleh yo. Ning isor. Alam Tomo. Puji. Tuhan malam. Entah foto. Enggak nganu ya. Oke. Bayune waktu agak pahit. Oh yo. Dicampuri whisky mau? Hah? Dicampuri whisky. Tahu enggak kenapa enggak pahit? Kenapa? Manisnya. Ah!